Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isnaini. Di video kali ini, seperti janji saya di 2 bulan yang lalu, saya akan membahas video tentang life path number atau hari kelahiran. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, itu semuanya ada artinya. Oke, sebelum kita lanjut tentang penjelasan life path number, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Baik, jadi teman-teman, setiap tanggal, bulan, dan tahun lahir itu mempunyai arti. Jadi jangan heran kalau teman-teman ya punya beberapa saudara nih ya, semisal 2 bersaudara, 3 bersaudara, atau 10 bersaudara, mempunyai mempunyai sifat yang berbeda-beda ya, karena memang bisa dipengaruhi dari tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir yang jika dijumlahkan itu berbeda, maka bakatnya pun juga berbeda gitu loh. Jadi jangan heran kok si A ini pintar di sini, si B ini begitu, si A ini begini, si B ini begitu, kok begini begitu. Kan kadang ya kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita, si ini positif di hal ini, si ini positif di hal itu, jadi berbeda gitu. Kok bisa bertolak belakang? Ya emang salah satunya karena tanggal, bulan, dan tahun lahir mereka itu berbeda. Dalam artian ketika dijumlahkan menurut ilmu numerologi dan hasilnya berbeda, itu mempunyai arti yang berbeda. Ada juga yang saudaranya itu sama, kemungkinan karena memang ketika tanggal, bulan, dan tahun lahirnya dijumlahkan itu hasilnya sama, jadi akhirnya sama gitu. Jadi teman-teman ya nggak boleh, mulai sekarang deh ya, jangan menjudge seorang kok ini si ini, kok ini si itu, padahal satu ibu dan satu ayah kok bisa berbeda ya, karena emang Tuhan memberikan itu dan kehendaknya gitu kan. Jadi nggak mungkin kita yang pengennya kayak gini deh, pengennya kayak gitu. Jadi emang ada tujuannya masing-masing. Setiap makhluk diciptakan, dilahirkan ke dunia karena emang ada tujuannya masing-masing, pengen dijadikan ini, pengen dijadikan itu gitu kan ya. Selama kita emang belajar untuk memperbaiki diri, untuk mengenal diri sendiri gitu, kayak apa sih sebenarnya kita gitu kan gitu. Jadi teman-teman gak usah heran, pernah gak sih denger kalau ada orang yang request, semisal ada istrinya, ada saudaranya, ada anaknya, ada cucunya, atau siapapun dari keluarga dia, itu dia request ke dokter untuk dilahirkan di tanggal sekian, bulan sekian, di tahun ini gitu ya, di jam dan detik sekian. Bahkan jam, detik itu di request karena apa? Mereka paham betul bahwa itu mempunyai arti untuk si anak ini gitu. Jadi kalau emang yang benar-benar paham tentang ilmu ini, mereka bakal, ya itu salah satu contohnya, mereka akan request mau dilahirkan di jam, di detik sekian gitu. Karena sekali lagi, setiap detik yang ada di dunia ini katanya mempunyai vibrasi sendiri, mempunyai vibrasi energi sendiri. Jadi nggak selalu di tanggal ini begini, tanggal itu begitu, nanti begini begitu gitu. Nah oke, nanti biar gak selalu begini begitu, kita akan lanjut di part selanjutnya. Siapkan kertas dan pulpen untuk mencatat semuanya. Oke teman-teman, di edisi live pod ini teman-teman bisa mencari referensi lain, karena memang untuk live pod ini ada beberapa penjelasan yang berbeda, tapi intinya pun sama gitu ya. Nanti intinya pun sama, jadi saya hanya menjelaskan tentang intinya aja. Untuk penjelasan lebih detailnya, karena memang saya bukan masternya di numerologi, saya hanya sekedar sharing ke teman-teman tentang numerologi yang saya tahu. Teman-teman bisa mencari tahu sendiri, atau bahkan kalian memang perdalam banget bisa cari masternya, kemudian belajar di sana, mungkin bisa sampai sertifikasinya gitu ya, biar teman-teman bisa
bisa ngajar, bisa membuka jasa kayak semacam jasa konsultasi gitu. Bisa banget, semua ilmu yang ada di dunia ini bisa bermanfaat dan bisa kalau emang mau dibisnisin bisa buat bisnis gitu. Oke, kita akan lanjut tanggal, bulan, dan tahun lahir. Siapkan pensil, pulpen, sama kertasnya sudah ya. Oke, tulis tanggal lahir kalian, tanggal berapa, semisal tanggal 4 gitu ya. Kemudian bulan lahir kalian, bulannya dikasih tulisan angka, jangan dikasih nama bulannya. Kalau bulan Februari berarti angka 2 ya. Kemudian tahun lahir kalian gitu, berapa, 1988 semisal, tulis semuanya. Oke, jadi nanti sudah ditulis semua. Oke, ini saya kasih contoh, semisal tanggal 4 Februari 402 1988 ya, 1988. Jadi 404, 0 ditambah 4 berarti 4 ya. 4 ditambah 2 ditambah 1 9 8 ditambah 1 tambah 9 tambah 8 tambah 8 gitu ya. Jadi 4 tambah 2 6, kemudian 1 9 ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 9 sama dengan 16. Oke ya, 16 tambah 16 tambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. Benar ya? 32. Hasilnya karena ada 2 angka, maka 32 ini harus dijadikan satu angka. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 4 tanggal lahir 4 Februari 1988 ini live part nomornya adalah 5. Oke ya, gitu caranya. Nah, semisal nih teman-teman kalau tanggal lahirnya ada 2 angka, 23, berarti 23 bulan 11, kemudian 1988. Maka teman-teman sekali lagi, semua angka 11, 22 itu tidak, 11, 22 sama 33 itu nggak boleh dijumlahkan. Kayak 11, 1 tambah 1 nggak boleh. 22, 2 tambah 2 sama dijumlahkan itu juga nggak boleh. Jadi selain angka 11, 22 dan 33 itu dijumlahkan, kecuali ketika tanggal lahirnya selain 11 sama bulan lahirnya selain 11 sama tanggal lahir selain 22 itu dijumlahkan ketika ada 2 angka ya. Semisal 15, tanggal 15 berarti 1 tambah 5. Kalau semisal tanggal lahirnya 11, maka tetap ditulis 11. Bulan lahirnya 11, maka tetap ditulis 11. Kemudian ditambah jumlahnya. Jadi kalau semisal tanggal lahir 11 bulan 11, berarti 11 tambah 11 jadi 22 ya. 22 nanti ditambah tahun lahirnya berapa. Semisal 1988, maka 11 sama 11 ditambah 1 tambah 9 tambah 8 tambah 8 gitu ya. Nanti hasilnya berapa dijumlahkan. Kalau semisal nanti jumlahnya kan jumlah 11, 22 sama 33, maka ketika hasilnya 2 angka dijadikan 1 angka gitu. Seperti yang part kemarin sih ya. Seperti itu, pokoknya setiap angka yang selain 11, 22 sama 33 maka dijadikan 1 angka, kecuali angka itu nggak boleh dijadikan 1 angka ya. Ini nih saya kasih contoh deh ya. Tanggal 11 bulan 11 tahun 1990 semisal ya. 11 ditambah 11. Jadi ini karena ada angka 11, jadi angkanya harus langsung dijadikan 11 tambah 11, nggak boleh 1 tambah 1 gitu ya. 11 sama 11 sama dengan 22. 22 kan ini sudah angka yang tadi tidak boleh dijumlahkan juga kan. Oke, angka 22 ini dipisahkan sendiri di bawah. Sekarang kita tambahkan 1990. 1 tambah 9 10, 10 tambah 9 19 ya. Oke, 19 tambah 0 0. Oke, 19 kita taruh di bawah. 22 ditambah 19 ya. Oke, 22 ditambah 11 sama dengan 41. Nah, 41 kan ada 2 angka ya. Ada 2 angka. Karena ini bukan termasuk angka yang boleh dijadikan 2, jadi 4 tambah 1 5. Jadi hasilnya 5. Lepatnya 5. Jadi tanggal 11 bulan 11 tahun 1990 itu lepatnya 5. Oke ya, sudah paham dari sini. Jadi kalau misal nanti tanggal lahirnya 22 berarti ya langsung 22 ditambah berapa gitu. Misal kalau 22 bulan 11, maka ya 22 ditambah 11 jadi 33. 33 kan angka ini juga ya. Nanti langsung ditambahkan aja gitu ya. Oke.
kita jelasin arti dari setiap life path angkanya. Orang-orang dengan hasil life path 1 ini dia mempunyai bakat pemimpin sejak lahir. Jadi kalau hasilnya 1, lihat aja orang-orang yang life path-nya 1 ini pasti dominan memimpin, pengen memimpin. Mereka jarang suka dipimpin gitu. Mereka pasti bawaannya itu lebih suka memimpin. Itu emang sudah kodratnya gitu kalau mau dilihat dari life path-nya. Kemudian untuk bisnis sama karirnya itu biasanya mereka itu lebih cocok buat punya bisnis sendiri. Karena apa? Kalau mereka jadi karyawan, otomatis mereka kan ada atasannya gitu kan ya. Kalaupun mereka jadi karyawan, biasanya mereka akan di posisi tinggi. Jadi mereka jarang ada yang mau di bawah. Kalaupun mereka ada, itu pasti ada ada di dalam diri mereka itu yang nggak nyaman sebenarnya. Jadi emang bawaannya pengen memimpin gitu loh. Coba aja lihat, mungkin ada anaknya, suaminya, istrinya, saudara atau siapapun itu ya. Coba aja dihitung tanggal lahirnya. Nanti ketika hasil life path-nya 1, biasanya mereka dominan bakatnya pengen memimpin. Untuk bisnis atau karir biasanya mereka lebih cocok untuk berbisnis sendiri. Kalaupun emang jadi seorang karyawan gitu, biasanya akan menduduki tingkat yang tinggi, maksudnya dalam artian di suatu kelompok itu mereka pasti memimpin gitu. Pokoknya intinya pemimpin. Coba aja lihat. Oke ya, kita lanjut di life path selanjutnya. Life path 2 ini artinya apa? Life path 2 ini artinya mereka yang lahir di life path 2 mereka adalah pembawa kedamaian. Artinya apa? Jadi teman-teman kalau semisal nih ya, ada sebuah masalah, ada sebuah problem gitu ya, kemudian untuk bisa menyelesaikan itu baiknya, atau ada perselisihan gitu ya, itu baiknya datangkan orang-orang yang punya life path 2 karena mereka pinter banget dalam menyelesaikan kayak perselisihan. Kemudian semisal mau menego sesuatu itu kayak gimana, itu biasanya life path 2 ini pinter banget gitu. Jadi coba lihat lagi orang-orang yang punya life path 2 ini, mereka suka banget, mereka mungkin gak menyadari ya, tapi mereka pinter banget dalam menyelesaikan persoalan perselisihan gitu. Semisal ada musuh-musuhan gitu ya, datangkan orang-orang yang punya life path 2 ini. Mereka pinter banget untuk bisa menyelesaikan persoalan gitu ya. Bener nggak? Kalau benar tulis bener ya nanti di komentar ya. Life path 3 artinya orang yang punya life path 3 ini biasanya orang-orang yang menjadi pusat perhatian. Maksudnya kayak apa? Seperti contoh, salah satu orang yang bisa menjadi pusat perhatian itu kayak penyanyi, artis, penyair, penulis gitu. Jadi dia itu mempunyai karisma tersendiri yang mana bisa menjadi pusat perhatian orang-orang gitu. Vibrasinya juga positif. Jadi mereka itu punya daya tarik tersendiri gitu loh. Orang-orang tuh jadi tertarik sama mereka, jadi menjadikan mereka jadi pusat perhatian karena emang bakat dari lahirnya itu punya daya tarik sendiri, jadi pusat perhatian gitu loh. Nah, semisal kalian yang life path-nya 3 tapi enggak aku enggak ngerasa gitu, coba deh ditanyakan ke diri sendiri sebenarnya kayak apa. Mungkin iya sebenarnya saya itu sering jadi pusat perhatian orang gitu. Kalau di suatu tempat gitu jadi pusat perhatian, tapi kamu menarik diri karena ya mungkin karena ada luka batin atau apalah ya, trauma-trauma yang menjadikan kamu nggak pede, akhirnya ya nggak mengakui gitu kan, nggak mau jadi pusat perhatian gitu. Bukannya sombong atau apa sih, kalau coba dikoreksi sendiri, evaluasi sendiri gitu, tanyakan ke diri sendiri, ya nggak bener nggak. Biasanya orang-orang yang di life path 3 ini orangnya bisa menarik perhatian dan jadi pusat perhatian, menarik magnet gitu ya, memiliki daya tarik sendiri lah ya, jadi pusat perhatian gitu. Bener nggak? Life path 4 ini biasanya orang-orang yang mempunyai kemampuan yang kuat dan kepribadian yang praktis. Maksudnya artinya apa? Dia ini tahu dia goalnya mau apa, dia itu harus step-stepnya kayak gini, A, B, C. Dia itu tahu. Jadi dia itu orangnya disiplin dan tekun. Makanya itu orang-orang life path ini biasanya untuk mencapai goalnya dia itu dia bisa, karena memang dia punya bakat alami. Ketika saya mau ini, saya harus begini begitu. Jadi makanya gak heran kalau dia juga dipercaya yaitu karena memang bakat alaminya. Dia itu tahu kalau mau mencapai goal itu dia bisa men-set gitu loh. Dia men-set step-stepnya untuk mencapai goal tersebut.
Nah, karena memang dia itu punya disiplin dan tadi tekun gitu ya. Ini life path 4. Life path 5. Orang-orang yang punya life path 5 ini biasanya orangnya itu punya pemikiran terbuka ya, fleksibel, suka banget menjalin pertemanan gitu ya. Kemudian suka semacam perjalanan, pokoknya pengen sesuatu yang baru gitu. Dia itu suka kayak gitu. Makanya itu gak heran orang-orang yang dengan life path 5 ini biasanya kadang mereka mempunyai pemikiran yang out of the box, yang gak biasa gitu. Coba deh perhatikan orang-orang yang life path 5 ini. Orangnya suka banget menjalin relasi gitu. Karena apa? Orang yang punya life path 5 ini diuntungkan dia itu biasanya pinter marketing gitu ya, pinter ngiklan gitu, karena emang bawaan lahirnya itu orangnya suka kebebasan gitu, suka menjalin relasi gitu. Makanya itu kalau dalam hal periklanan, penjualan itu dia bagus. Bener gak? Sekali lagi, ini semua tidak paten karena memang secara metode numerologi satu dengan numerologi yang lainnya itu punya arti yang berbeda-beda, tapi di beberapa bagian mungkin ada yang sama. Coba diperhatikan lagi, bener gak? Life path 6. Orang-orang yang punya life path 6 ini biasanya orangnya itu kalem, berbelas kasih gitu ya, murah hati gitu. Jadi orang-orang yang life path 6 ini maksudnya cocok banget kalau semisal mencari kerjaan gitu, semisal jadi babysitter. Ini orang-orang yang life path 6 ini cocok banget karena mereka itu seneng banget gitu loh. Jadi terutama sama anak kecil gitu, selama dia nggak punya ini sih ya, trauma gitu kan, trauma atau luka batin gitu, dia itu bener-bener yang ngasuh anak itu seperti anak sendiri. Jadi nggak suka sama kekerasan gitu. Orangnya life path 6 ini orangnya cinta damai. Coba deh, bener nggak orang-orang life path 6 ini beneran cinta damai? Kemudian kalau ada orang yang ditindas atau disakiti itu gitu pengen nolong gitu. Itu orang-orang yang life path 6. Life path 7 ini masuk kategori orang-orang yang suka pembelajar. Maksudnya orang-orang life path 7 ini ketika dia punya pertanyaan, kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya, dia itu biasanya mencari tahu. Kenapa sih kok bisa begini? Kenapa kok bisa gitu? Jadi orang-orang life path 7 ini orang-orang pembelajar, suka banget belajar gitu, mencari tahu atas pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Jadi kalau semisal dia berkecimpung di dunia spiritual gitu, dia itu bisa banget energi positifnya itu, vibrasinya itu gede gitu. Jadi orang-orang dengan life path 7 ini kebanyakan orang-orang yang suka belajar, suka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sendiri. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih gitu? Jadi kan kalau ketika ada pertanyaan kan akhirnya dia belajar, kenapa begini, kenapa begitu. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Gitu ya. Life path 8. Ini masuk ke kategori orang yang mempunyai kepemimpinan dan manajerial alami serta bakat dalam mengumpulkan kekayaan. Jadi karena kemampuan manajemennya yang baik ini ya, dia itu terutama di hal bisnis itu biasanya orang ini sukses gitu ya. Kemudian orang ini juga tidak suka melakukan sesuatu dengan berpikir panjang gitu loh. Jadi pikir yang praktis gitu orangnya. Dan biasanya orang-orang yang dengan life path ini biasanya sukses di hal finansial. Bener gak? Life path 9 ini biasanya orang-orang yang punya harismatik tersendiri, menjadi sosok yang terhormat. Dia juga mempunyai rasa keadilan yang tinggi gitu ya. Jadi makanya itu gak heran banyak orang yang tertarik sama dia karena emang punya karisma tersendiri gitu. Life path 9 juga masuk kategori orang yang punya sisi kemanusiaan yang tinggi dan jiwa sosialnya juga tinggi. Life path 11. Orang-orang yang mempunyai life path 11 ini biasanya orang yang sangat peka secara spiritual. Dia itu, orang-orang yang dengan life path 11 itu mempunyai pengetahuan yang bisa dikatakan lebih banyak gitu loh. Pengetahuannya lebih banyak dibanding orang-orang yang lainnya gitu. Jadi dibanding kebanyakan orang. Kemudian beliau itu, orang-orang yang life path 11 ini biasanya mempunyai ilmu-ilmu khusus gitu. Jadi bisa dikatakan lebih berwibawa gitu kan ya, lebih wow gitu biasanya orang-orang life path 11 karena ini
11 itu bisa dikatakan angka spesial di numerologi. Life path 22. Life path 11 tadi sudah disebutkan kalau dia itu mempunyai sesuatu yang spesial gitu kan, karena ini memang angka spesial. Dah, untuk life path 22 ini di atasnya di atasnya life path 11. Jadi harismanya lebih gede lagi ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau orang-orang yang punya life path 22 ini dia bisa berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik gitu. Jadi dia itu bahkan mengetahui ya pola-pola untuk menjadi berhasil tuh kayak apa, dia itu bisa tahu gitu. Jadi bisa dikatakan life path 22 ini penambahan dari life path 11 tadi. Jadi lebih spesial gitu. Angka 11 tadi sudah spesial, angka 22 ini jauh lebih spesial lagi gitu. Jadi buat kalian teman-teman yang punya life path 22 atau mungkin ada saudara, keluarga atau siapapun itu ya yang life pathnya 22, bisa dilihat ini beneran mereka spesial, mempunyai sesuatu yang lebih dari kebanyakan orang atau tidak gitu ya. Life path 33. Jadi teman-teman, di sini untuk ilmu numerologi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa angka spesial itu hanya ada di angka 11 sama 22. Tapi di pendapat yang lain, di para expert yang lain, bahwa angka spesial itu selain angka 11, 22 ini juga angka 33. Jadi teman-teman bisa agree atau enggak setuju, terserah teman-teman, ini hanya sebagai pengetahuan aja. Ada yang berpendapat bahwa angka 33 ini adalah angka spesial di numerologi. Oke, terlepas ini angka spesial atau bukan ya, ini saya mau menyebutkan di pendapat numerologi yang lain, expert yang lain itu mengatakan bahwa angka life path 33 ini mempunyai arti potensi besar untuk membimbing orang lain. Jadi bisa dikatakan dia itu gurunya guru gitu lah. Jadi master, super master mungkin ya gitu. Jadi teman-teman, untuk angka spesial itu selain angka 11, 22, ada yang menyebutkan bahwa angka 33 ini juga angka spesial di numerologi, tapi ada juga yang tidak menyebutkan. Jadi teman-teman bisa mau menyetujui yang mana terserah ya. Jadi diambil sisi baiknya aja. So, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang life path atau tanggal, bulan, dan tahun lahir teman-teman. Dan hasilnya dari angka 1 sampai angka spesial 11, 22, dan 33 itu. Jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa numerologi ini menurut saya pribadi, saya tidak begitu menguasai ilmu itu, tidak begitu mendalami dan tidak begitu mempercayainya banget. Jadi ini hanya sebatas pengetahuan saja buat saya pribadi dan bisa saya sharekan ke teman-teman juga. Jadi teman-teman boleh percaya atau tidak, tapi sekali lagi saya hanya pelajari sebagai suatu hal yang harus saya percaya. Hanya sebatas saya mengetahui dan saya buat seru-seruan gitu aja sih. Kalau emang hasilnya baik di saya, ya saya ambil baiknya, kalaupun tidak ya saya buat pembelajaran, dah gitu aja. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan tombol loncengnya diaktifkan agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini setiap kali ada video-video terbaru. Oke, next, insyaallah kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.